Aku diberkati untuk memberkati bangsa ini, amen. Firman Tuhan katakan kita memiliki perjanjian Allah dan Abraham. Perjanjian Allah kepada Abraham juga berlaku bagi kita, amen. Sekali lagi lihat kiri kanan Anda, katakan kau keturunan Abraham. Oleh sebab itu engkau diberkati, amen. Dan katakan aku diberkati untuk memberkati. Firman Tuhan katakan aku akan membuat namamu besar. Kemana kita lepaskan kata-kata ini bagi sekeliling kita, katakan Tuhan akan membuat engkau besar. Tuhan akan membuat engkau masyhur. Amen. Haleluya. To me, oh my heart is eternally grateful. I am blessed abundantly.
Father God, we thank you, Lord, for your church is the voice of hope. Bapak kami berterima kasih kepadamu sebab gerejamu adalah suara pengharapan itu. We have the voice, the anointed voice of the Lord through our lips, Lord, that can bring deliverance and salvation. Kami memiliki suara Tuhan yang diurapi itu yang membawa kesembuhan dan kelepasan. The world needs leaders that can give hope to the people. Dunia membutuhkan para pemimpin yang bisa memberikan pengharapan kepada orang-orang. Father God, I ask that you will anoint your people tonight. Aku minta Bapa urapi umatmu malam ini. That they will be the voice of hope in the secular world, Lord. Sehingga mereka boleh menjadi suara pengharapan di tengah-tengah dunia sekuler, Tuhan. That it can bring transformation in this land. Dan mereka boleh membawa transformasi di tengah-tengah negeri ini. Politically, economically, Secara politik, secara ekonomi, bring a change in this nation, Lord. membawa perbedaan, perubahan di Bring tengah-tengah about bangsa ini. prosperity in this land, Lord. Membawa kemakmuran di tengah-tengah negeri ini. For the church is the voice of hope in this land. Sebab gereja adalah suara pengharapan bagi negeri ini. Anoint our ears, anoint our heart tonight, Lord. Urapi hati dan telinga kami malam ini, As we Tuhan. hear the word of the Lord being released in the midst of us. Saat kami mendengar suara Tuhan dilepaskan di tengah-tengah kami. It will be a word of destiny, Lord. Biar ini menjadi perkataan destinasi Tuhan. Give us a purpose of life. Berikan kami tujuan hidup. That we will not be enslaved by money, but we will be the voice of hope to this country. Sehingga kami tidak menjadi budak uang, tetapi kami menjadi suara pengharapan di tengah-tengah negeri ini. Bless your people tonight, Lord. Berkati umatmu saat ini, And Tuhan. we promise to give you all the glory and all the praise and all the honor. Kami berjanji memberikan kepadamu segala puji-pujian dan kehormatan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami And berdoa. all God's people say, Dan semua umat Tuhan berkata, Amen. Amen. Please take a seat in the presence of the Lord. mari silakan duduk di hadirat Tuhan. Now tonight I choose to speak English so my special guest for tonight can relate with all of us. Saya memilih malam hari ini untuk berbicara di dalam bahasa Inggris supaya tamu saya malam ini bisa lebih gampang mengerti apa yang kita sampaikan di sini. So first of all, welcome everybody from all the other cities outside of Indonesia, outside of Jakarta, and outside of Indonesia. We have a lady from Belgium. We have a lady from another country here. Saya pertama-tama mengucapkan selamat datang kepada Anda semua, para undangan yang datang dari luar kota Jakarta. Malam hari ini juga bersama dengan kita ada beberapa undangan dari luar negeri, ada dari Belgia, From other cities, dari kota-kota lain, from Singapore. dari Singapura. So this is an international night tonight. Jadi malam ini betul-betul malam internasional. Amen. We're going to hear the powerful work of the Lord across the nation, across the international line. Dan kita akan mendengarkan suara Tuhan, firman-Nya yang menembus garis batas-batas negara. So before we start, we're going to introduce to you our special guest for this whole week for our conference. Dan sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan tamu spesial kita untuk pertemuan konferensi dalam beberapa hari minggu This is ini. a very strategic meeting. Betul-betul pertemuan ini adalah pertemuan yang strategis. You are here for such a time like this. Anda ada di sini persis untuk saat dan waktu seperti ini. Amen. When the Amen. country is going under, the church is going up. Pada saat negeri kita Indonesia sedang turun anjlok saudara, tapi gerejanya justru bangkit. Because the church is the voice of hope. Karena gereja Tuhan adalah suara pengharapan itu. Amen. Amen. So I would like to introduce to you our special speaker for the night is Dr. Pat Francis. Mari kita sambut I would like to Saya ask you to stand perkenalkan up and just wave. tamu spesial kita, Dr. Pat Francis. She's a powerful lady. Beliau adalah wanita yang luar biasa. It is a pleasure for me. It was such a beautiful time for me to be able to be connected with you. Adalah saat yang luar biasa bagi saya untuk bisa punya hubungan, koneksi dengan She's a beliau. powerful speaker. Beliau betul-betul seorang pembicara yang luar biasa. She's beautiful on the outside. She's powerful on the inside. Dari luarnya cantik, di dalamnya dahsyat. Amen. And her assistant traveling with her is Goldine. Dan juga asistennya yang traveling bersama-sama dengan beliau, Goldine. Dr. Pat Francis by birth is Jamaican and Goldine is Trinidad, from Trinidad. Dr. Pat Francis ini kelahiran Jamaika dan sedangkan partnernya dalam perjalanan kali ini, Goldine, adalah kelahiran dari Trinidad. Amen.
Our church, our ministry are in line with the move of God in these last days. Pelayanan kita, gereja kami, itu betul-betul selaras dengan kegerakan Tuhan yang sedang terjadi pada hari-hari ini. We are living in a time where the marketplace is our mission place. Dan kita sedang hidup di tengah-tengah saat di mana marketplace adalah tempat ladang misi kita. Amen? We're not bound by the Sunday service. Kita tidak terikat dengan ibadah kebaktian hari mingguan. Amen? Amen. Actually, our ministry, the fish is not on Sunday. The fishes are available from Monday to Saturday. We work 6 days a week here. Some of them. Sebetulnya ikan itu bukannya di gereja nyarinya, saudara. Ikan itu ada tersedia di luar sana dari hari Senin sampai hari Sabtu. We don't believe in doing the fishing in other people's tank. Kita nggak percaya deh yang namanya mancing di akuariumnya orang. Indonesia has such a huge population. Indonesia betul-betul populasinya besar. The Indonesian people need to hear the good news of the gospel. Dan rakyat Indonesia perlu mendengarkan kabar baik, berita baik dari Injil itu. Therefore, I believe that the role of the marketplace ministers, as the believers, we all have the role of the frontline ministers of God. Karena itu saya percaya bahwa bagi kita setiap orang-orang anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, peranan kita adalah orang-orang yang ditempatkan di garis depannya Tuhan. Amen. Every business people, Setiap pengusaha, every people working in this place, juga setiap orang yang bekerja. you are actually the missionary of God going to all over the world. Sebetulnya Anda adalah misionarisnya Tuhan yang diutus ke berbagai penjuru dunia ini. Amen. So in our church, in our ministry, we don't believe that ministry belongs to the pastor. Jadi di gereja kami, dalam pelayanan kami tidak percaya bahwa yang namanya pelayanan adalah milik daripada para pendeta saja. Every believer anointed of God, born again, bought by the blood of Jesus, you are sent one of God. Karena kami percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan, Anda orang-orang percaya, Anda ditebus dengan darah Yesus, Anda diurapi, Anda adalah utusan-utusannya Tuhan. And you are on the front line Anda berdiri di garis depan. of the conflict between the worldly system and the kingdom system. Saya katakan bahwa terjadi konflik antara sistem dunia dengan sistem kerajaan surga. So I believe God is putting every business people and positioning you by the anointing to be the voice of influence. Saya percaya bahwa Tuhan dengan pengurapannya memposisikan Anda pada tempat-tempat yang berpengaruh. Amen. So God is literally put you in the front line of this great move of God that God has been preparing for all this time. Tuhan betul-betul secara harafiahnya saudara menempatkan Anda di garis depan dan ini adalah sesuatu yang sudah sejak lama dipersiapkan olehnya. I believe there's going to be a marketplace invasion. Saya percaya bahwa akan terjadi suatu invasi besar-besaran yang menerobos ke dunia kerja. Amen. Amin. So before we go on and we're going to have the special time with Dr. Pat Francis, we will share with you what our ministry does to reach out the lost. That's our number one goal. But we can reach out the lost through business people. It doesn't have to be through the pastor. So we will play you a video where our ministry, when I sent my business people to start building a hospital in the most remote place down in the valley of the shadow of death. You know, but we give light, we give the voice of hope in that Amen. place. Amen? Amen. Evelyn can say this and can vouch on this because he's been there. Malam hari ini sebelum kita mendengarkan apa yang Dr. Pat Francis ingin sampaikan bagi kita, beliau ada pesan bagi kita semua. Pastor Indri ingin membagikan apa yang pelayanan kami dan gereja kami kerjakan belakangan ini. Di mana beliau mempersiapkan dan mengutus jemaatnya yang juga adalah para pengusaha untuk masuk dan membawa terang dan pengharapan Tuhan ke lembah bayang-bayang maut. Membawa kehidupan di sana. Saya bisa katakan amin untuk hal ini karena saya pun sudah ada di lembah itu sebelumnya. And Evelyn would love to go back there again. Dan saya akan senang sekali untuk bisa kembali lagi ke sana. We have made an objective, a purpose. We're going to bring about transformation in the island of Nusa Tenggara Timur. Dan kami telah betul-betul membuat suatu komitmen untuk fokus membawa transformasi. Tadi satu hal yang saya belum terjemahkan bahwa di sana kita membangun rumah sakit dan sekolah. Kami fokus untuk membawa transformasi di Nusa Tenggara Timur.
So we're going to bring about the gospel through the business people. Jadi Injil akan masuk ke daerah tersebut lewat orang-orang pengusaha-pengusaha. Amen. We're gonna play for you the video, and after that we're gonna explain to you a little bit what we have done, what we have achieved so far. Kami akan mainkan videonya kepada Anda, nanti sesudahnya saya akan jelaskan apa yang telah kami kerjakan sampai dengan sejauh ini. Amen. Jadi di tempat itulah akan banyak pekerjaan untuk mentransformasi yang akan kita kerjakan. I believe this is a time of season that God is about to transfer wealth, the wealth of asset and the wealth of influence to God's anointed business people. Saya percaya ini adalah saatnya di mana Tuhan akan melakukan pemindahan kekayaan, pemindahan lingkup pengaruh kepada orang-orang percaya, kepada anak-anaknya. Normally this kind of ministry belong to the pastors. Biasanya pelayanan seperti ini hanya menjadi milik Only para pendeta preachers go saja. to that place. Orang pikir kenapa nggak pendetanya saja pergi ke situ? But this is a time and season every believer go to that place Tapi ini and adalah- do investment in that place. Tapi justru ini saatnya di mana bukan pendeta yang ke sana, tapi setiap orang percaya berangkat ke sana, berani taruh uang untuk melakukan pekerjaan Because itu. God has anointed the business people to create wealth through your business. Sebab Tuhan telah mengurapi para pengusaha, orang-orang di dunia kerja untuk menciptakan kekayaan. Amen. You are anointed. Anda diurapi. Tell your neighbor you are Ngomong anointed. sama kiri kanannya, engkau diurapi. Amen. The anointing to destroy the yoke Ada and urapan remove every burden. yang menghancurkan segala kuk dan menyingkirkan segala beban. And we have to honor the law of the kingdom. Nah, kita harus menghormati hukum daripada kerajaan Allah. Is that as long as the earth exists, the law of seed time and harvest never cease. Yang berkata bahwa selama sepanjang bumi masih ada, maka hukum tabur dan tuai akan senantiasa ada. Right after the meeting is over, Begitu pertemuan ini selesai, next week, at the end of the week, Anda tahu sesudah rangkaian konferensi ini selesai, minggu depan hari pertama, I will be going to that place, going to that actual village with 48 of us chartering a flight. Pastor Indri secara pribadi akan pergi ke dusun tersebut dengan 48 orang yang lain dan kami charter pesawat To go to that village. untuk pergi ke desa tersebut. I cannot invite anybody anymore because the flight is full. Saya udah nggak bisa ngundang orang lagi untuk ikut sebab penerbangannya sudah penuh. Amen. This is about that. I'm bringing a lot of my church member, the business people, to be involved in that place. Jadi pada saat-saat ini saya mengundang jemaat saya bawa para pengusahanya, orang profesionalnya untuk ikut terlibat dalam proyek ini. Hallelujah. It's very quiet in this room. Mengapa sepi sekali di ruangan ini? Are you ready to be sent? Apakah Anda siap untuk diutus? God called you to be the sent one. Bukankah Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang utusannya? You are the apostolic generation. Andalah generasi We're apostolik going to see itu. the transfer of wealth from the wicked into the righteous. Kita akan melihat pemindahan kekayaan dari orang-orang fasik kepada tangan orang benar. So tonight I'm going to challenge you. Malam hari ini saya mau menantang Anda. If you cannot travel with me this trip, Kalau Anda tidak bisa ikut bepergian dengan saya pada trip kali ini, you can join our transformational work by investing in this land. Anda bisa ikut bergabung dalam pekerjaan kami mentransformasi ini. And our second trip, you can participate in that trip. Dengan investasi bersama-sama, nanti pada kepergian yang kedua kali Anda bisa ikut bergabung. Amen. God has a heart that loves souls. Tuhan itu punya hati yang mencintai jiwa-jiwa. And because Christ is in us, Dan karena Kristus ada di dalam therefore we kita, love souls. karena itu pula And kita because of mengasihi jiwa-jiwa. our love for the 476 lost soul in that village, we dare to go to that place. Dan Anda tahu karena kasih kami kepada penduduk yang jumlahnya 500 orang lebih di kampung tersebut, kami berangkat, kami pergi ke sana. The American Samaritan Purse ministry was really amazed. How did we build 3 steel structure building in that valley? Ada ministry dari Amerika yang namanya The Samaritan Purse. Mereka tuh bingung gitu loh. Kenapa kok kelompok kita ini bisa membangun gedung dari konstruksi besi baja di tengah kampung itu? And no infrastructure. Dan nggak ada infrastruktur apapun, jalannya nggak ada ke situ. You saw the road, Anda lihat kondisi jalannya tadi. mudslide, mud. Itu ada banyak lumpur di sana. That we see the power of God. We saw the anointing of God. We saw the favor of God and favor with man, with the local government. Tapi justru disitulah kita menemukan dan menyaksikan favornya Tuhan, kemurahan dari pemerintah daerah dari sana. And amazing thing,
Dan hal yang luar The local biasa, government just found out there is such a village because the Jakarta church came to that village. dan Anda nih ya, Anda boleh percaya atau tidak nih, bupatinya aja baru tahu loh bahwa ada yang namanya dusun koko di sekitar itu, baru tahu karena ada orang Jakarta bisa datang ke sana tuh baru tahu ada dusun itu. Come on, we should clap our hand and be Ayo, proud kita beri that tepuk God tangan can pada use Tuhan. you. Bahwa Tuhan bisa pakai Anda. Amen. Amin. So, in front of you on the table there are envelopes and I want you to make commitment to do investment in that village. Nah, di depan Anda ada amplop-amplop dan saya mengundang Anda untuk melakukan investasi You can make a di pledge desa tonight. itu. Anda bisa buat janji iman malam hari ini. Okay, and pray and ask God, what do you want me to do? What do you want me to invest in that land? Anda doa, Anda tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk Anda lakukan di desa tersebut, di tanah itu. Ya, Anda doa, tanya Tuhan. God may put in your heart 50 million rupiah. God may put in your heart 100 million rupiah. God may put in your heart to provide all the transportation for the and also the infrastructure material. Just pray and ask God. You know, Tuhan bisa saja malam hari ini taruh dalam hati Anda untuk ikut investasi, mentransformasi dusun koko dengan 50 juta atau 100 juta. Atau Anda bisa Tuhan taruh di dalam hatimu, bangun infrastrukturnya, siapkan kendaraan untuk ke sana. Amen? So let's bow our head. Mari kita tundukkan kepala kita. Father God, we thank you for this privilege tonight. Bapak terima kasih untuk kesempatan istimewa malam ini. As we honor the law of sowing and reaping. Saat kami menghormati hukum tabur tuai. When we give, we shall be given. Waktu kami memberi, kepada kami akan Good diberikan. measure, pressed down, shaking together, running over, shall men pour into our bosom. Dengan takaran yang ditekan-tekan, digoncang-goncang dan melimpah ruah akan dibawa orang ke dalam ribaan kami. Whatever we invest in your business, Lord, Apa saja yang kami invest di dalam bisnismu ya Tuhan, we will have our return on that investment. kami akan memiliki pengembaliannya We daripada will investasi have tersebut. the harvest. Kami akan punya tuaiannya In our business, dalam bisnis kami, in our personal financial, di dalam keuangan kami pribadi, in our salary, dalam gaji kami, in all our corporation, dalam perusahaan-perusahaan kami, investment, dalam investasi it will kami, pour in into our saving account, speak to our heart. bicara dalam hati kami, In Jesus' name we dalam pray. nama Yesus kami All berdoa. God's people Semua umat Tuhan are ready to sow into God's project. siap menabur bagi proyek Tuhan. Say amen. Katakan amin. Ephesians chapter 4, verse 11 Ayat yang ke-11 to 12. sampai 12. If you have your Bible, if you don't have the Bible, it's okay. Just take the note of that scripture and go home and we can open up the truth of God's word. Kalau Anda bawa Alkitab bisa buka bersama. Kalau tidak bawa Alkitab Anda catat ayat-ayat tadi. Nanti sampai di rumah Anda buka lagi dan baca kembali. Amen? Now I want to read this particular scripture to get you ready. Saya mau membaca ayat ini secara khusus untuk mempersiapkan Anda. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. And verse 12, for the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amen. This is the time of season where the saints are doing the ministry. Ini adalah saatnya, ini adalah musimnya di mana orang-orang kudusnya Tuhan melakukan There's pelayanan. equipping class in the body of Christ. Di dalam tubuh Kristus ada kelas-kelas untuk memperlengkapi tubuh Kristus itu. Every saints, they are ministers of the gospel. Setiap orang kudusnya Tuhan, mereka adalah pelayan-pelayan So kabar I baik. pray to God that during this course of the conference, up to Friday the 4th, you will study, you will find out the real purpose why God has the church on earth. Jadi dalam beberapa hari ke depan sampai dengan hari Jumat, saya berdoa supaya Anda itu betul-betul menangkap tujuannya. Kenapa ada gereja Tuhan di dunia ini? What's the real assignment? What's the real mission of the church? Sebetulnya apa tugas utama, apa misi utama dari gereja Do we Tuhan? know why the church is on earth? Apakah kita tahu mengapa ada gereja Tuhan di dunia ini? Do you know where the church is going? Dan apakah kita tahu kemana gereja itu perginya? And I'm blessed to have Dr. Pat Francis in town. Saya betul-betul She diberkati. has all the answers to all that question.
Ada Dr. Pat Francis tengah-tengah kita. Beliau punya jawabannya untuk semua pertanyaan tadi. Amen. So we were going to welcome Dr. Pat Francis to the pulpit. Mari kita sambut Dr. Pat Francis. Amen. Puji Tuhan. That's right. Praise the Lord. Puji Tuhan. What a privilege to be here in this beautiful nation of Indonesia. Betapa keistimewaan bagi saya untuk berada di tengah-tengah negeri yang indah ini, yaitu Indonesia. I met Pastor Indri at our ICA conference in Dallas, Texas. Saya bertemu dengan Pastor Indri di konferensi ICA di Dallas, Texas. One of her spiritual mothers is Apostle Naomi Dowdy, who is also a friend of mine. Salah satu ibu rohaninya adalah Pastor Naomi Dowdy yang juga adalah kawan baik saya. Pastor Indri showed us all the powerful work and the complexes that you're creating here. God is doing an amazing thing through the church in Indonesia. Dan dalam pertemuan tersebut Pastor Indri menunjukkan kepada saya apa saja pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia, kompleks yang sedang dibangun. Saya melihat betul-betul Tuhan melakukan karya yang luar biasa di tengah-tengah gerejanya, lewat gerejanya di Indonesia. And I have come just to encourage you Malam ini saya datang di sini untuk mendorong semangat Anda and to share some of my own experiences. dan juga membagikan kepada Anda beberapa pengalaman pribadi saya. I'm excited about the Church of Jesus Christ. Saya betul-betul bergairah mengenai gerejanya Yesus Kristus. And in the journey of our church, Di dalam perjalanan daripada gereja kami sendiri, we have to be like the men of Issachar. kita ini harus menjadi seperti Bani Isakar. They understood the times. Bani Isakar dikenal sebagai Bani yang mengenal waktunya, musim yang tepat. And they knew what Israel should do. Dan Bani Isakar tahu persis apa yang harus dilakukan oleh Israel. What is God asking the church to do in this age? Sebetulnya apa yang Tuhan minta untuk dilakukan oleh gereja pada saat seperti ini? And today we're going to talk about the battle against Mammon, Saudara, malam hari ini kita akan berbicara mengenai perperangan melawan Mammon, which is the demon god that resists prosperity. yaitu ilah daripada ilah berhala yang menentang kemakmuran. It keeps us poor, Dan ilah ini atau dewa ini menyebabkan kita miskin. or it gives us money without purpose. Bahkan juga dewa ini memberikan kita uang tapi tanpa tujuan. It makes us either poor or greedy. Dewa ini menjadikan seseorang miskin atau tamak sama sekali. And it's hard for us to break down this last demonic entity. Dan sulit bagi kita saat ini untuk menghancurkan atau mengalahkan pekerjaan kuasa jahat dari dewa ini atau roh jahat ini. What is the age and the season of the church? Saudara, apakah sebetulnya musim dan waktu bagi gereja? The church has been growing in maturity. Gereja telah melalui saat-saat di mana dia bertumbuh sampai pada kedewasaannya. We went from the dark ages where we had to go to a priest to tell him about our sins. Kita telah melalui saat atau waktu-waktu di zaman kegelapan di mana di sana gereja harus datang kepada seorang imam untuk memberitahukan kepadanya mengenai dosanya. We couldn't read the Bible for ourselves. Pada musim seperti itu, Alkitab tidak bisa dibaca secara pribadi. That was changed and we had an intimate relationship with God. Namun musim itu berganti sampai pada saat di mana gereja bisa punya hubungan intim dengan Tuhan. Then we started to bring back the gifts of the Spirit. Kemudian masuk pada musim di mana gereja bisa membawa kembali lagi karunia-karunia roh. We rediscover that God still heals today. Kita temukan pada musim itu bahwa Tuhan masih juga menyembuhkan sampai pada saat ini. We begin to drive out demons and bring deliverance on people. Kemudian gereja mulai mengusir roh-roh jahat dari orang-orang yang terikat. And the church grew and we begin to bring back the prosperity, the prophetic movement. Kemudian gereja bertumbuh pada musim berikutnya di mana kegerakan profetik kembali masuk ke dalam gereja. We trained people to prophesy, knowing that everybody can prophesy. Dan orang-orang percaya mulai dilatih, diberitahukan, diajari bahwa semua orang bisa bernubuat. Restoration of the fivefold office of the church.
Kemudian ada restorasi dari 5 jawatan pelayanan di dalam gereja. We began to have pastors established, Kita mulai melihat jawatan gembala direstorasikan, di-establish. teachers established, Jawatan guru di-establish. great evangelists with great meetings established and crusades. Kemudian juga jawatan penginjil dengan KKR kebangunan rohaninya, mujizat kesembuhan terjadi. Itu mulai di-establish. And then we had prophets prophesying and training. Kemudian jawatan nabi direstorasikan di mana ada nubuat-nubuat dan nabi-nabi melatih jemaat, melatih orang percaya bernubuat. Now we're in the apostolic movement, establishing apostles in different areas. Nah, kemudian sekarang kita memasuki kegerakan apostolik di mana rasul-rasul di-establish oleh Tuhan, ditegakkan oleh Tuhan, ditetapkan di berbagai macam tempat. And now that we have the fivefold office, where do we go from here? Lalu, kalau 5 jawatan ini sudah direstorasi, lalu setelah ini kita mau kemana? God has given us a promise. Tuhan telah memberikan kepada kita suatu janji. I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Aku akan membangun gerejaku dan pintu gerbang alam maut tidak akan berhasil membinasakannya. God says my church shall be a glorious church. Tuhan berkata bahwa gerejaku akan menjadi gereja yang berkemuliaan. Without spot and wrinkle. Tanpa cacat, tanpa celah dan noda. Which means God will purify his church. Itu berarti Tuhan akan memurnikan gerejanya. But the word glory is a very powerful word. Namun kata glory ini adalah kata yang luar biasa. It means the weight of God's splendor. Kata glory ini artinya adalah bobot daripada kebesaran, keagungan Tuhan. It means honor, high esteem. Yang artinya adalah kehormatan, dihargai. It means to be distinct. Itu artinya menjadi berbeda atau lain daripada yang lain. It means power and anointing. Yang artinya juga adalah kuasa dan urapan. It means prosperity. Yang artinya adalah kemakmuran. It means wealth. Yang artinya adalah kekayaan. It means to be a solution. Yang artinya dihormati, disalut. So when we say, God, show me your glory. Jadi pada saat kita berkata, Tuhan tunjukkan kepadaku kemuliaan-Mu. It doesn't mean a room filled with smoke. Itu tidak berarti adalah kemudian terjadi ruangan penuh dengan asap. It means the manifestation of the power of God. Tapi artinya adalah ada manifestasi daripada kuasa Allah. The Bible in 1 Corinthians 4:20. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 4 ayat 20. It says the kingdom of God is not a matter of talk but of power. Dikatakan bahwa hal kerajaan Allah bukanlah mengenai kata-kata tapi mengenai kuasa. And so I believe that God is going to bring the church into this new level of manifestation. Jadi saya percaya bahwa Tuhan akan membawa gerejanya kepada manifestasi yang baru ini. We will not be a poor church. Kita tidak akan menjadi gereja yang miskin. We will be a powerful church. Tapi kita akan menjadi gereja yang penuh dengan kuasa. We will not be a crazy church. Kita tidak akan menjadi gereja yang gila. But we will become a church manifested God's glory. Tapi kita akan menjadi gereja yang memanifestasikan kemuliaan Tuhan. And I believe that God is shifting our thinking. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga sedang melakukan peralihan dari pola berpikir kita. We have gone to theology where we go to Bible school and study theology. Saudara, kita telah melalui musim di mana orang-orang masuk sekolah Alkitab dan di sana mereka belajar teologi. But then we shifted into kingdomology. Tapi kemudian kita shift di sana, kita beralih kepada hal kerajaan. To understand that the church is actually a kingdom of God. Untuk memahami bahwa sebetulnya gereja adalah kerajaan Allah. We have a king. Kita memiliki raja.
We live in a kingdom. Kita tinggal di tengah-tengah kerajaannya. We are citizens of a kingdom. Dan kita adalah rakyat penduduk daripada kerajaan tersebut. We live in this world. Kita kita tinggal di dunia ini. And at the same time, we live in the kingdom of God. Dan pada saat yang bersamaan kita juga hidup di tengah-tengah kerajaan Allah. So we're shifting from church thinking into kingdom thinking. Jadi sedang ada suatu shifting dari pola berpikir gerejani kepada pola berpikir kerajaan Allah. Israel was not just a religion. Saudara, Israel bukanlah sekedar hal mengenai agama. Israel was a nation. Israel adalah suatu bangsa. The church is not just a religion. Gereja demikian halnya bukanlah sekedar suatu agama. The church is a nation of people. Tapi gereja adalah sekumpulan orang yang membentuk bangsa. We have our own culture. Yang artinya dalam bangsa gereja ini ada budayanya sendiri. We have our own unified language. Ada bahasanya yang mempersatukan, satu bahasa yang mempersatukan. We have our own currency. Kemudian punya nilai tukar sendiri. For the currency of the kingdom is faith. Karena nilai tukar kerajaan Allah adalah iman. We serve a king. Kita melayani seorang raja. We have laws. Kita memiliki hukum-hukum. If you break the laws, there's punishment. Kalau hukum-hukum ini dilanggar, maka ada hukumannya. And so God wants to deal with us as a nation of people. Jadi saudara, Tuhan ingin berurusan kepada kita seperti layaknya dia berurusan dengan suatu bangsa. We're shifting from the poor church to the powerful church. Kita sedang beralih dari pola berpikir gereja miskin kepada gereja yang kaya. We shifted from the teaching church to the charismatic church. Dari gereja penuh pengajaran kepada gereja yang karismatik. We became a warring church. Kita menjadi gereja yang berperang. And we know how to bind and to loose and to pray. Ya, gereja beralih menjadi gereja yang berperang sehingga tahu bagaimana mengikat dan melepaskan. And that's all good. Dan itu semua bagus. But now we must go not only into a warring church, Tapi sekarang kita harus juga melangkah tidak hanya sekedar menjadi gereja yang tahu berperang, but we will be a wealthy church. tapi bahwa kita akan menjadi gereja yang kaya, yang makmur. And for us to shift into wealth, Nah, untuk kita bisa beralih beranjak kepada kemakmuran, we must know how to pull down the god called Mammon. kita harus tahu bagaimana caranya meruntuhkan, membawa turun dewa Mammon itu. In Deuteronomy 8:17 and 18, Di dalam Ulangan pasal 8 ayat 17 dan 18, the Bible says, "You may say to yourself, dikatakan di sana, engkau dapat berkata kepada dirimu sendiri, my power and strength of my hands bahwa kekuatanku lah have produced this wealth for me. dan kekuatan tanganku yang telah menghasilkan kekayaan ini bagiku. But remember the Lord your God, Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, for it is He who gives you ability." sebab dialah yang memberikan kepadamu kesanggupan. Notice it says ability. Dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia bilang kekuatan, bahasa Inggris bilang kemampuan. He's not going to drop the money down from the sky. Yang artinya Tuhan tidak akan menurunkan hujan uang dari langit. He's going to give us ability. Seperti ayat ini dalam bahasa Inggris berkata, Tuhan memberikan kepadamu kemampuan, ability, To create wealth. untuk menciptakan To kekayaan. produce wealth. Untuk memproduce, menghasilkan kekayaan. To be innovative. Untuk menjadi inovatif. To confirm His covenant, Untuk mengkonfirmasi perjanjiannya. which He swore to our forefathers. Yang telah disumpahkannya kepada nenek moyangmu. This is a promise from God. Ini adalah janji Tuhan. And God wants to confirm His word. Dan Tuhan ingin mengkonfirmasikan firman-Nya. My background is from medicine. Saudara, background saya, latar belakang saya adalah dari medical. I didn't go to Bible school. Dari kedokteran. Saya tidak masuk ke sekolah Alkitab. I was serving in my church and I fell in love with Jesus more and more and more. Saya waktu itu melayani di gereja saya dan saya makin hari makin jatuh cinta dengan Yesus. I was working with a women's ministry Saya terlibat dengan pelayanan kaum wanita. and I was carrying donuts and refreshments every Monday. Setiap hari Senin saya itu tugasnya membawa donat dan membagi-bagikan donat. But I was an anointed donut carrier. Tapi saya ini adalah pembawa donat yang diurapi. And out of my faithfulness in serving, Nah, dari kesetiaan saya melayani bagikan donat, one day the singer didn't come.
Satu hari singernya tidak datang. And so they said, I can't do any better. Pat Francis, come and sing. Nah kemudian di situ pemimpin pujanya bilang, wah nggak bisa nih, nggak ada singernya. Ayo Pat Francis ikutan nyanyi. I was the last resort. Saya rupanya ya pilihan terakhir yang ada. And I got up and sang Saya naik ke panggung dan saya ikut bernyanyi. and minister worship. Dan saya melayani dalam worship. And God came with power. Dan Tuhan muncul dengan kuasanya. And I continued carrying my donut. Dan saya terus bawa donat itu. And I would clean the tables for all the speakers. Saya akan bersihkan meja untuk tim pembicara. Kalau ada pembicara saya yang bersihin mejanya. And one night I set up the room for the speaker. Satu malam saya siapkan ruangan. Saya tata ruangannya untuk pembicara yang akan melayani. And the speaker didn't turn up. Tapi pelayan Tuhan yang mesti melayani malam itu tidak datang. So they were desperate again. Jadi kembali mereka ini udah nggak ada cara lain toh. They said, oh God, what are we gonna do? Mereka bilang, ya ampun Tuhan mesti bikin apa? Okay, Pat Francis, Oke, ada Pat Francis. you get up and speak. Say something. Mereka bilang, Pat Francis kamu aja yang naik ke panggung. Pokoknya ngomong apa aja. And I got up and spoke. Jadi saya muncul di panggung dan saya berbicara. And the power of God came. Dan kuasa Tuhan datang. And people were healed Orang yang sakit disembuhkan. and set free. Dilepaskan. And the word got around Rupanya hal itu jadi berita, omongan orang di mana-mana. that Pat Francis, the donut carrier, Bahwa si Pat Francis, pembawa donat itu, was an anointed woman of God. adalah seorang wanita yang diurapi Tuhan. Let's clap unto the Lord. Ayo puji Tuhan. And so I began teaching throughout Canada. Jadi saya mulai mengajar firman di seluruh Kanada. Word got around. Rupanya ini kabar tersiar kemana-mana. And then I read the word of God. Kemudian saya baca firman Tuhan. And it says, go to the nations. Rupanya firman Tuhan berkata, pergilah ke ujung-ujung bumi. I didn't have to pray and fast about it. Saya nggak perlu doa puasa mengenai ayat itu. I didn't need to hear a word from God. Saya tidak perlu dengar suara Tuhan mengenai hal itu. It was already in the Bible. Itu sudah ada di Alkitab. And so I began to go to every country. Jadi saya mulai pergi berkeliling ke berbagai negara. And I spent 6 weeks in the slums in the Philippines. Saya menghabiskan 6 minggu di daerah kumuh di Filipina. And then I went to Africa Kemudian saya ke Afrika. and Hong Kong. Saya ke Hong Kong. And I began to tick them off. Saya mulai tandain semuanya negara-negara itu. One more nation. Satu negara lagi. One more Satu nation. negara lagi. I remember when I went to Hong Kong. Saya ingat waktu saya datang ke Hong Kong. And there were 75 of us there. Ada 75 orang dari kami ke sana. And everybody had a testimony Semuanya punya kesaksian. of how God led them and showed them the way. Bagaimana Tuhan memimpin mereka dan menunjukkan jalan bagi mereka. And when we sat there in Hong Kong, Waktu kami duduk bareng-bareng di Hong Kong, they asked us to get up and share, why did you come to Hong Kong? mereka minta kami untuk berdiri dan membagikan, menceritakan kenapa kami ada di Hong Kong. And all the missionaries were so spiritual. Dan semua misionaris-misionaris yang datang begitu rohani gitu ngomongnya. And that I was so embarrassed. Saya itu begitu malu. Because when I was praying about going to Hong Kong, Karena waktu saya berdoa mengenai kepergian ke Hong Kong itu, I asked God for a word. saya minta Tuhan untuk perkataannya. Give me a sign. Tuhan kasih aku tanda. Talk to me. Bicaralah padaku. And he said nothing. Dan Tuhan tidak ngomong apa-apa. And I said, God, but I want to know, did you call me to Hong Kong? Tapi saya bilang, Tuhan, aku nih kepingin tahu, apakah engkau panggil aku untuk pergi ke Hong Kong? And God says, do you have the money to go? Tuhan tanya, lu punya duit nggak buat pergi? I said, I'm working on it. Saya bilang, Tuhan aku lagi ngumpulin Can sih. you get time off work to go? Terus Tuhan tanya, lu bisa cuti nggak untuk pergi ke sana? I'm working on it. Saya bilang, iya lagi diusahakan Tuhan. So what's your problem? Jadi problemmu apa? I wanted a dream. Saya bilang, Tuhan aku mau mimpi. I want a word from God. Aku mau pesanmu Tuhan. I wanted a prophecy. Aku mau nubuat. And so God did nothing. Tuhan tidak bikin apa-apa. So finally I went to Hong Kong. Akhirnya aku berangkat ke Hong Kong. And they're asking about testimonies of why you came to Hong Nah Kong. di situ kan ditanya kesaksian-kesaksian orang. Kenapa kamu bisa berangkat ke Hong Kong? And one missionary says, I was praying and I saw people with slanted eyes. Satu misionaris bangkit berdiri, dia bilang, aku berdoa. Dan dalam penglihatan aku lihat orang-orang yang matanya sipit. And I knew I was to go to Hong Kong. Aku tahu aku mesti ke Hong Kong. Another one says, I was at the altar praying. Yang satu lain berdiri, dia bilang, aku lagi di altar call, lagi berdoa di situ di depan. And a prophet came up to me in the middle of my prayer Dan tiba-tiba seorang nabi datang kepadaku di tengah-tengah doaku. and say, I see you in Hong Kong. Dan nabi ini berkata, aku melihat kau ada di Hong Kong.
Another one had a dream. Yang satu yang lain bangkit berdiri, dia bilang aku dapat mimpi. Another one saw a sign. Yang lain yang sana dapat tanda. Another one was traveling the road and she saw Hong Kong on the bus. Ada yang lain lagi jalan di negaranya, lalu dia lihat ada bus lewat, ada tulisan Hong Kong. And I'm thinking, God, I am so embarrassed. Lalu saya juga ada di situ, saya bilang Tuhan aku mesti ngomong apa, malu dong aku ini. I had no word. Aku nggak terima pesan apa-apa. I wasn't called. Aku nggak tahu aku dipanggil nggak datang ke sini. I just tick off Hong Kong. Aku cuma lihat peta dan aku bilang, Hong Kong. Because I must go to all the nations. Karena kan aku mesti pergi ke negara-negara, ke bangsa-bangsa. And so when they say, Pat Francis, why are you here? Lalu mereka tanya, Pat Francis, kenapa kamu ada di sini? I said I was led by the Lord. Saya Praise bilang, God. aku dipimpin oleh Tuhan untuk ke sini, puji Tuhan. I tried to sound spiritual, Saya lagi coba cari bahasa yang rohani itu apa gitu. like most Christians. Seperti banyak orang Kristen lain. God led me the same way into ministry. Tuhan pun memimpin saya masuk dalam pelayanan dengan cara seperti itu. As I began to travel throughout the nations, Waktu saya mulai bepergian ke berbagai bangsa yang berbeda-beda, I began to meet with presidents and prime ministers. saya mulai berjumpa dengan para presiden, para perdana menteri. And God shifted the ministry to another level. Kemudian Tuhan gantikan para menteri ke level berikutnya. And one time I came back to Canada and I said, God, we need to have a fellowship. Dan Tuhan, waktu saya kembali ke Kanada, saya bilang Tuhan, kami perlu adakan suatu fellowship. And 10 friends got in my home. Lalu ada 10 orang kawan saya ngumpul di rumah saya. And 1 year later we had to move out of my home. Kemudian 1 tahun berikutnya, I udah didn't begitu hear- penuh mesti pindah dari rumah saya. I didn't hear a word of the Lord. Saya nggak dengar Tuhan ngomong apa-apa. But again, I was embarrassed in my home. Dan sekali lagi saya malu di rumah saya. Every Friday night, these people would come to my home. Karena setiap Jumat malam orang pada ngumpul datang di rumah saya. And we would study the Word of God. Kami semua ngumpul belajar firman. And we would sing songs. Kami nyanyikan puji-pujian. And grew in power. Kami bertumbuh dalam kuasa. And then when they were leaving my home, Waktu mereka pulang dari rumah saya, the neighbors thought they were drunk. itu tetangga-tetangga saya pikir ini orang-orang pada mabok. And they say, what is Pat Francis having in our house? Lalu mereka bilang itu Pat Francis bikin apa sih di rumahnya? She's gambling. Dia lagi judi kali ya di situ. It's a casino. Ada kasino di rumahnya dia. And I was embarrassed. Saya malu saudara. So out of embarrassment, Jadi dari rasa malu, I rented an Anglican church. saya sewa deh gedung gereja Anglikan. And we called this thing, Thank God It's Friday. Dan kami sebut pertemuan setiap Jumat malam ini sebagai TGI ya, Thank God It's Friday. I didn't feel I was a pastor type. Saya sih nggak merasa bahwa saya ini tipe gembala. And so they kept growing. Nah pertemuan setiap Jumat malam ini makin berkembang. And no more chairs. Udah nggak ada lagi kursi yang tersisa. So people will bring their own chairs. Jadi orang datang bawa kursinya sendiri. And then a man finally says, let me get her a building. Lalu satu orang pria di situ bilang, udah deh izinkan saya sewa gedung aja. So we leased a plaza. Jadi kami sewa plaza di kota itu. And 700 people turn up. 700 orang muncul. And after 1 year, Sesudah 1 tahun, people were being healed by the power of God. orang-orang mulai disembuhkan oleh kuasa People Allah. were being saved. Orang-orang diselamatkan. And I realized this thing is more than a Thank God It's Friday. Saya bilang, loh ini kayaknya lebih dari sekedar TGIF deh. Ini lebih dari sekedar itu. And 3 times God sent different people to me. Dan saudara tahu ada 3 kali Tuhan mengutus 3 orang yang berbeda pada saat berbeda kepada saya. And say, Pat Francis, this is not funny. Dan mereka bilang, Pat Francis ini gak lucu loh ya. This is not a joke. Ini bukan bercandaan nih. This is a church. Ini gereja. And so we started a Sunday morning fellowship. Jadi kami mulai mengubahnya ke hari Minggu pagi pertemuannya. And 700 people turn up. 700 orang muncul. So I started a church with 700 people. Jadi saya mulailah gereja dengan 700 orang. And now we're 3,000 people. Sekarang kami berjumlah 3.000 orang. And God is still doing a miracle. Dan Tuhan masih terus kerjakan mujizat. I began to have a heart for young people. Saya mulai punya hati untuk anak-anak muda. And I didn't have a mentor Saya nggak pernah punya mentor. because God wanted to do a new thing. Karena Tuhan mau kerjakan hal yang baru. And so I begged God, God, send me all the kids that are hurting in the city. Jadi saya berseru kepada Tuhan, Tuhan kirimlah kepadaku anak-anak muda, anak-anak yang terlantar, yang menderita di jalan-jalan itu. There are 100,000 kids in our city that are high school dropouts. Saudara tahu bahwa ada 100.000
anak-anak muda di kota saya yang putus sekolah. I said, God, send them to me. Saya bilang, Tuhan kirim mereka kepadaku. And God answered that prayer Dan Tuhan jawab doa yang itu. and sent 120 of the worst kids in the city. Dan Tuhan kirim ke tempat saya 120 orang anak yang paling buruk kondisinya ke tempat saya. They didn't come with a Bible, they came with a gun. Anak-anak ini tidak datang bawa Alkitab ke tempat saya, mereka datang bawa pistol. And for 5 years I met with these young people. Selama 5 tahun saya terus bertemu dengan anak-anak muda ini. And they were transformed by the power of God. Dan anak-anak muda ini ditransformasi oleh kuasa Tuhan. I began to create solutions. Saya mulai menciptakan solusi. We created restorative justice programs. Kami menciptakan apa yang saya sebut sebagai creative restorative program. And they told me that the church and state cannot work together. Saudara, orang bilang kepada saya bahwa gereja dan negara itu nggak bisa kerja sama, nggak bisa kerja bareng. But I knew I wanted to influence the judicial system. Tapi saya tahu bahwa saya ingin memberikan pengaruh kepada sistem jurisdiksi, sistem hukum di negara kami. And I got my lawyers and my judges and social workers together. Dan saya kumpulkan para pekerja sosial saya, pengacara-pengacara kami. And we created a new program. Dan kami menciptakan suatu program baru. That when our young people make a mistake. Yaitu pada saat anak-anak muda kami melakukan kesalahan. And they get involved with crime. Atau mereka terlibat dengan hal-hal tindak kriminal. The judges now will write. Sekarang para hakim akan membela hak mereka. Guilty. Mereka akan berkata salah. Sentence for 5 years. Atau misalnya dihukum 5 tahun. To Pat Francis Church. Dihukumnya kemana? Dikirim ke gerejanya Pat Francis. Penaltinya itu, hukumannya. The church. Gereja Is the solution. adalah solusi. The church. Gereja Is the voice of the Lord. adalah suara Tuhan. The church. Gereja Is the power of God. adalah kuasa Allah. The manifested power. Adalah kuasa yang The dimanifestasikan. glory of God. Memanifestasikan kemuliaan The Allah. anointing of God. Urapan Allah. The hope of God. Pengharapan dari And Tuhan. the love of God. Dan kasih Allah. As the church grew, Selagi gereja ini bertumbuh, I noticed that many of the people in the church saya perhatikan bahwa ada banyak orang di gereja kami didn't own homes. tidak memiliki rumah sendiri. And I read the word again. Saya baca lagi itu firman. Deuteronomy 15, Di dalam Ulangan pasal yang ke-15, verse 4. ayat yang keempat. Deuteronomy 15, verse 4. Ulangan yang ke-15 ayat yang keempat. It says, however, there should be no poor among you. Itu di firman Tuhan itu dikatakan, maka tidak akan ada orang miskin di antara kamu. And I'm saying, God, are you serious? There should be no poor among us. Saya bilang, Tuhan serius nggak sih? Bener nih, nggak boleh ada orang miskin di antara kami. Do you mean in the nation of your church, there should be no poor among us? Apakah betul yang kau maksudkan ini, bahwa di antara, di dalam negara, bangsa, kerajaanmu, tidak boleh ada orang miskin? And then I realized that God means what he says. Dan saya sadar akhirnya saudara bahwa Tuhan itu betul-betul bermaksud seperti yang tertulis di situ. And I became a believer of the word. Saya mulai menjadi pemercaya daripada firman Tuhan. It says, in the land the Lord your God is giving you to possess as your inheritance, Dikatakan di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusakamu, he will richly bless you. Dia akan dengan kayanya memberkatimu. I say, God, are you serious? Saya bilang, Tuhan serius engkau? And then I began to speak to my people. Lalu saya mulai berbicara kepada jemaat saya. There shouldn't be no poor among you. Saya katakan pada mereka, tidak boleh ada orang miskin di antara kalian. And I will help you Dan saya akan bantu kalian to create wealth. untuk menciptakan kekayaan. I didn't know how, Saya nggak tahu bagaimana caranya, but if God says it, tapi kalau Tuhan ngomong, I will pretend it saya akan ya pura-pura lah until it happens. sampai terjadi betulan. So I begin to declare it. Jadi apa saya buat? Saya mulai deklarasikan. I said, everyone must own a home. Saya mulai bilang kepada jemaat saya, setiap kalian harus punya rumah pribadi. And we created a home acquisition program. Dan kami menciptakan suatu program akuisisi rumah.
and hundreds of people dan 100 orang who never had a home yang tidak pernah punya rumah sebelumnya begin to own homes. mulai memiliki rumah-rumah pribadi. We created a culture. Kami menciptakan suatu budaya. We created a language. Kami menciptakan suatu bahasa. We created an atmosphere Kami menciptakan suatu atmosfer. for prosperity. Atmosfer untuk kemakmuran. They knew that when they buy their homes, Mereka tahu bahwa pada saat mereka membeli rumah mereka, it wasn't for comfort. ini bukan rumah untuk kenyamanan mereka, It was for equity, tapi ini adalah untuk equity, to start to create wealth. untuk mulai menciptakan kekayaan. And it's because of my mindset. Nah, karena pola berpikir saya ini, God told me He will give me the ability to create wealth. Tuhan beritahu kepada saya bahwa Dia akan memberikan saya kemampuan untuk menciptakan kekayaan. Because I didn't have a mentor to pastor me, Nah, karena saya tidak punya seorang mentor untuk menggembalakan saya, to tell me how to be a normal pastor, untuk mengajari saya bagaimana menjadi gembala yang normal. it was trial and error. Jadi betul-betul yang saya lakukan itu ya trial and error. So ya. when I realized I was making the banks rich, Jadi waktu saya sadari, oh kok saya ini kayaknya bikin kaya bank-bank yang ada di sini. I said, God, you said you will give me the ability to create wealth. Saya bilang, Tuhan, bukankah kau berkata, kau berikan aku kemampuan untuk menciptakan kekayaan? I am a full-time minister. Aku ini adalah pelayanmu yang full time. I gave up my job at the hospital, Saya sudah tinggalkan pekerjaan saya di rumah sakit. but I'm also a full-time king. Tapi bukankah aku juga adalah He is the King of kings. raja yang full time? Dia raja di atas segala He raja. is the Lord of lords. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. So when you own your property, Jadi waktu engkau memiliki propertimu sendiri, you become a landlord, engkau menjadi tuan tanah. and God become the Lord of lords. Dan Tuhan menjadi tuan di atas segala tuan. And so by doing that, Dan dengan cara melakukan itu, we make the name of God credible. kita membuat nama Tuhan itu memiliki kredibilitas. For Him to be King of kings, Untuk dia menjadi raja di atas segala raja, we must act like kings. kita harus bertindak bersikap seperti For seorang Him raja. to be Lord of lords, Untuk dia menjadi tuan di atas segala tuan, we must become the lords. kita harus menjadi tuan-tuan juga. And so out of getting into real estate Jadi bukannya masuk ke dalam real estate and getting the poor into coming out of their poverty, dan membawa orang-orang miskin keluar dari kemiskinan mereka, I got a team together saya kumpulkan suatu tim. and said, let us become the real estate agents. Saya katakan, sudah kalau begitu kita saja yang menjadi agen daripada real estate. Let us become the mortgage brokers. Kita yang menjadi mortgage brokernya. And so we started our companies. Jadi kami mulai perusahaan And itu. God led us into wealth creation. Dan Tuhan memimpin kami kepada penciptaan kekayaan. I knew I was to be a solution. Saya tahu bahwa saya akan menjadi solusi. The young people that I wanted to help Anak-anak muda yang saya kepingin bantu itu, had no money. mereka tidak punya uang. And I would say to them, Saya katakan pada mereka, I will help you. saya akan tolong And kamu. you will go to university. Kamu akan pergi ke universitas. You are not stupid. Kamu tidak bodoh. I don't care what the schools have told you. Saya tidak peduli apa yang sekolah bilang I don't mengenai care kamu. what your mother told Saya you. tidak peduli apa yang mamamu bilang I mengenai don't care kamu. what your father told Saya you. tidak peduli apa yang papimu ngomong mengenai kamu. With God, Dengan Tuhan, all things are possible. segala perkara mungkin terjadi. And God is for you. Dan Tuhan berdiri di pihak kamu. So we began to create programs Jadi kami mulai menciptakan program-program. and schools, Kami mulai buat sekolah-sekolah. alternative high schools. Kami mulai menciptakan sekolah-sekolah SMA alternatif. And the kids that were failing, Jadi anak-anak sekolahan yang sudah gagal sekolahnya itu thinking they were stupid, berpikir bahwa mereka ini adalah orang-orang bodoh with learning challenges dengan tantangan dalam pembelajaran mereka, and hyperactivity, dengan kecenderungan untuk hyperaktif. they came to our schools Anak-anak seperti ini datang ke sekolah kami and they were able to graduate high school. dan mereka bisa lulus sekolah SMA. And every one of them Dan setiap mereka masing-masing are now in college or university. sekarang mereka adalah murid-murid di college, di university. Because the church Karena gereja is a solution. adalah solusi. And the church Dan gereja is powerful. adalah penuh kuasa. And the church Dan gereja is God's glory betul-betul adalah kemuliaan Allah manifested. On dimanifestasikan earth. di dunia.
And when the kids began to come through our judicial program, Pada saat anak-anak itu bisa selesai dari program judicial kami, and they sentenced them to the church, anak-anak ini kan dapat hukuman karena kenakalan, dihukum bukan di penjara tapi dihukumnya itu dikirim ke gerejanya Pat Francis. we took them through career counseling. Kami membawa mereka masuk dalam namanya counseling untuk karir. We took them through psychotherapy. Kami bawa mereka melalui proses psikoterapi, terapi kejiwaan. We involved them with their parents. Kemudian kami libatkan mereka dengan orang tua mereka. And those same kids Dan anak-anak yang sama ini, that used to sell drugs yang tadinya adalah penjual obat-obat terlarang. now have their bachelors of science and bachelors of arts and finish their university Mereka degrees. memiliki gelar kesarjanaan. Mereka selesai universitas. One beautiful girl from South America, Ada seorang gadis cantik dari Amerika Selatan. I saw her walking around the church. Saya lihat dia jalan di gereja. And I say, who is that young lady? Saya bilang, siapa wanita muda itu? They say, Pastor, she tried to rob a bank. Dia bilang, Pastor, itu wanita coba merampok bank sebelumnya. I said, is there no normal person in this church? Saya bilang, apa nggak ada jemaat yang normal nih di sini? But that young lady Tapi wanita muda itu, came through the program. dia sudah lewati program yang kami buat tadi. And now she's a hairdresser Sekarang dia adalah seorang penata rambut for the glory of God. untuk kemuliaan Tuhan. I needed money Saya butuh uang to help the people. untuk menolong orang-orang. I needed money Saya butuh uang to help the hopeless. untuk menolong yang putus pengharapan. And so the wealth creation Jadi penciptaan kekayaan ini is for a cause. adalah untuk suatu maksud. My personal business statement Saudara, statement bisnis pribadi saya is prosperity for a purpose. adalah prosperity atau kemakmuran demi suatu tujuan. And wealth creation Dan penciptaan kekayaan for a cause. untuk suatu maksud. Being innovative. Menjadi orang yang inovatif. We went into several businesses. Kami masuki berbagai macam bisnis. We have a call center Kami memiliki call center with over 120 staff. dengan staf yang jumlahnya 120 orang. One of my company, Elomax, Salah satu perusahaan saya yang namanya Elomax, means Elohim maximized. yang artinya adalah Elohim Maximize. We began to get into the real estate business. Kami mulai masuk ke bisnis real estate. And I see how God took us from one level to a level. Kami melihat bagaimana Tuhan membawa kami dari satu level ke level berikutnya. As He taught us how to operate with the Joseph anointing. Bagaimana Tuhan mengajar kami dengan pengurapan Yusuf. Innovation and creation. Ada inovasi dan creation, penciptaan. How to operate with the Davidic anointing. Bagaimana beroperasi dengan pengurapan David. Warfare against Mammon. Pengurapan Daud, saudara. Bagaimana melakukan peperangan melawan Mammon. David grew more powerful and more powerful and more powerful. And more powerful because God was with him. Saudara, Daud berkembang menjadi penuh kuasa, lebih berkuasa karena Tuhan menyertai I dia. said Pat Francis will grow more powerful and more powerful and more powerful because God is with me. Saya berkata Pat Francis akan semakin berkuasa, penuh kuasa dan And I'm makin berkuasa karena Tuhan and I'm menyertainya. going after Mammon Dan saya sedang mengejar, memburu Mammon ini. because the church of Jesus Christ Karena gereja Yesus Kristus shall be a wealthy church. harus menjadi gereja yang The kaya. Jews got it. The Jews got it. Orang-orang Yahudi memilikinya. They understood it. Mereka memahaminya. And we're gonna get it Dan kita akan memperolehnya. for the glory of God. Bagi kemuliaan Tuhan. I saw our companies grew where we were doing contracts for hundreds of thousands. Saudara, saya menyaksikan bagaimana perusahaan kami berkembang dari tadinya menerima kontrak yang nilainya $100,000. And we grew more powerful. Kami bertumbuh semakin berkuasa, penuh And kuasa. our little church Dan gereja kami yang kecil, that was helping the poor, yang tadinya menolong orang-orang miskin, by God's help, dengan pertolongan Tuhan, He allowed us to buy property. Tuhan izinkan kami membeli properti-properti. The people in the city Orang-orang di kota itu, say Pat Francis and her bad kids. Pat Francis, Pat Francis and her bad kids. Pat Francis
and her adalah bad kids, and her bad kids. children. Dengan anak-anak berandalnya itu. They will never have money. Mereka nggak akan pernah punya uang. And it hurt my heart. Dan kalimat itu menyakiti hati saya. But I pressed through for the cause. Tapi saya terus mendesak maju demi maksud tadi. I knew what Israel should do. Saya tahu apa yang Israel harus lakukan. I knew what God was doing with the 21st century church. Saya tahu apa yang Tuhan harus kerjakan dengan gereja abad 21. And by God's help, Dengan pertolongan Tuhan, we bought 20 acres of land kami membeli tanah sebesar 20 hektar for $4 million. dengan harga 4 juta dolar. And 3 months ago, Dan 3 bulan lalu, we were offered $11 million. kami ditawari dana sebesar 11 juta dolar. And now we're going to build Dan sekarang kami akan membangun a complex kompleks for $46 million. yang harganya 46 juta dolar. Because I knew what the church should do. Karena saya tahu apa yang gereja harus lakukan. In the business side, Di sisi bisnis, because I'm a pastor karena saya seorang gembala and I'm a businesswoman, dan saya seorang pengusaha, because I didn't know better, karena saya udah nggak tahu yang lain lagi. I didn't have a mentor. Saya tidak punya mentor. So I didn't know Jadi saya nggak tahu that when you give up your business for the Lord bahwa kalau Anda serahkan bisnismu demi Tuhan and you're in full-time service, dan engkau melayani dalam That- full time, that you can't be everything. bahwa kamu nggak bisa menjadi segala-galanya. That is church thinking. Itu adalah pola pikir gereja. But I'm a king Tapi aku adalah raja. in the kingdom of God. Raja dalam kerajaan Allah. I have the king priest anointing. Aku memiliki urapan raja dan urapan imam. I am a king to create wealth. Aku adalah seorang raja untuk menciptakan kekayaan. And I'm a priest to save souls. Dan aku adalah seorang imam untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. I'm a king in warfare. Aku adalah seorang raja di dalam peperangan. And I'm a priest to deliver the sick. Dan aku adalah seorang imam untuk melepaskan orang-orang yang sakit. Both anointings Dua-dua urapan ini in the one person, ada dalam diri satu orang. manifesting the King of Kings and the Lord of Dan Lords. memanifestasikan raja Oh, di let's atas clap segala unto raja, Tuhan Jesus. di atas segala Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Jesus is the shepherd king. Saudara, Yesus adalah gembala yang juga raja. And so I got my sons together in the kingdom. Jadi saya kumpulkan anak-anak saya dalam kerajaan itu. I say, we're going to create wealth. Saya katakan pada mereka, kita And akan I- ciptakan kekayaan. And I will make you Dan saya akan membuat kamu millionaires. menjadi milioner-milioner. And God began to bring the contracts. Tuhan mulai membawa kontrak-kontrak masuk. And we went from real estate Kami merambah mulai masuk dari real estate into mortgage broking. menjadi mortgage broker. Then God began to bring downloads of revelation Lalu Tuhan mulai mendownload pewahyuan demi pewahyuan about his plan for his church. mengenai rancangannya bagi gerejanya. And the Bible says in Deuteronomy Firman Tuhan berkata dalam buku Ulangan that I will give you the rocks with iron. bahwa aku akan memberikan kepadamu the rocks with iron. Deuteronomy 8:9. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-9. And if you have your Bible, I want you to look at that. Kalau Anda bawa Alkitab, buka ayat itu sekarang. Because God wants us to think like a Jew. Sebab Tuhan mau kita berpikir seperti orang Yahudi. He wants us to move from church thinking Tuhan mau kita beranjak dari pola pikir gerejani into kingdom thinking. pada pola pikir kerajaan Allah. He wants us to get out there in the zone Tuhan mau kita masuk dalam suatu zona and be like Star Trek, dan menjadi seperti Star Trek to venture where no one else has been, untuk memasuki area-area yang belum pernah dikunjungi oleh orang-orang. because we are the church. Sebab kita adalah gereja. Deuteronomy 8:9. Di dalam Ulangan 8 ayat 9. God described the land that he would give to his people. Lihat ya, Tuhan menggambarkan negeri yang akan Tuhan berikan kepada umatnya. He says a land where bread will not be scarce, Dikatakan suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. which means no more poverty. Itu artinya tidak ada kemiskinan lagi. And you will lack nothing, Di mana kau tidak akan kekurangan apapun. which means mammon will come down. Itu artinya mamon akan rontok. And then he says a land where the rocks are iron, Dikatakan suatu negeri yang batunya mengandung besi. and you can dig copper out of the hills. Dan dari gunungnya akan kau gali tembaga.
Now, if you don't shift your thinking, Kalau kita tidak mengalihkan, mengubah pola berpikir kita, you will see a rock Anda akan lihat gunung batu. and you will sit on that rock. Anda akan duduk di atas gunung batu itu. But a kingdom mindset Tapi pola berpikir kerajaan will look at the same rock akan lihat gunung batu yang sama and see the iron, dan melihat besi di sana. see the possibilities, Melihat peluang-peluang di sana. see the innovation, Melihat inovasi di sana. understand what God is doing, Pahamilah apa yang Tuhan sedang kerjakan. and open yourself Buka dirimu into realms pada suatu tingkatan where God can manifest His word. di mana Tuhan bisa memanifestasikan pekerjaannya. He said to His Jews, Tuhan berkata kepada orang-orang Yahudinya, I'm going to give you commodities aku akan berikan kepadamu komoditas. because you will not be poor anymore. Sebab kau tidak akan miskin lagi. I'm going to give you seed money Aku akan berikan kepada kau benih-benih uang. and you will be wealthy Dan engkau akan kaya to represent me. untuk bisa merepresentasi aku. You will be at the head Engkau akan menjadi kepala, and never at the tail. tidak akan pernah jadi ekor. And you will be at the top Engkau akan ada di atas, and never at the bottom. tidak pernah So berada di when you bawah. have your deals Jadi waktu Anda melakukan and you're deal-deal Anda, stepping out in business, dan waktu Anda melangkah masuk melakukan you bisnis, will be the best engkau akan menjadi yang terbaik every time. setiap And kali. you will outdo Dan Anda akan mengalahkan your competitors. segala kompetitormu. For I will make you a distinction Sebab aku akan membuat engkau berbeda for my name's sake, demi namaku, for my glory's sake. demi kemuliaanku. Oh, let's clap unto the Ayo Lord. berikan kemuliaan bagi Tuhan. And so I said to my sons, now let's download this revelation. Saya berkata kepada anak-anak rohani saya, And mari kita download pewahyuan ini. And we begin to look for the commodities. Kami mulai kami mulai melihat, melirik komoditas-komoditas apa yang ada In the planet Earth. yang ada di planet bumi ini.